Kalau masyarakat Papua Nugini kebiasaannya mereka itu adalah berbelanjanya ke Indonesia karena kebutuhan pokoknya mereka seperti beras, minyak goreng, terus sirih, pinang itu mereka berbelanja di kita. Iya. Ya teman-teman, kita tadi sudah masuk melalui pos lintas batas Sota dan kebetulan kita ketemu Bapak siapa? Faris. Mas Faris. Ya, Iya, Mas Faris, kami boleh berbincang sebentar ya boleh. untuk melihat tadi sebenarnya banyak pertanyaan teman-teman di Jakarta atau Boleh. mungkin di Indonesia yang penasaran sekali nih terkait dengan kondisi perbatasan kita gitu ya, terutama di wilayah Sota ini. Bagaimana? Silakan diceritakan. PLBN Sota ada beberapa instansi seperti karantina kesehatan, karantina pertanian, imigrasi, bea cukai. Di sini kami ada beberapa dan kami dijadikan satu di sini yaitu adalah pos lintas batas negara Sota. Perbatasan antara kedua negara, antara Indonesia dan Papua Nugini. Kalau kita lihat kita punya cukup fasilitas yang memadai ya untuk pos lintas batas. Tapi kalau kita lihat di PNG ini sepertinya masih, ya mohon maaf kalau kita bilang infrastrukturnya belum terbangun ya. Gitu ya. Bagaimana itu? Ini kalau infrastruktur kita belum tahu apakah di sebelah itu kendalanya seperti apa. Untuk sementara kita masih ada pembicaraan sama di sebelah. Tapi kalau yang untuk pelintas itu ada petugasnya mereka di sana. Tapi petugasnya itu sekitar agak lumayan jauh dari sini. Oh iya, di sana juga ada kantornya juga ya. Pasti Bapak mungkin perkirakan kalau tidak punya tempat fasilitas, terus bagaimana caranya melintas gitu. Nah, kalau melintasnya itu mereka itu ada petugas salah satu di sebelah di Papua Nugini. Jadi orang tersebut yang akan mengeluarkan pas jalannya. Pas itu kalau kita di sini tuh kayak semacam modelnya paspor. Paspor itulah itu salah satu warga Papua Nugini bisa melintas ke Indonesia atau berbelanja ke Indonesia seperti itu. Iya, teman-teman mungkin penasaran ya. Kita nih sekarang sedang berada di Papua Nugini toh. Iya. Jadi kita di pos lintas batas dan kebetulan kita bisa menyeberang karena kebetulan tadi ada Pak Gubernur yang baru saja melakukan kunjungan di sini dan oleh Ibu Kepala pos lintas batas Sota diizinkan kita untuk melintasi wilayah Papua Nugini. Dan tadi saya sempat ketemu dengan warga di sini kan, konon katanya masyarakat di PNG juga sering belanja atau mungkin sekolah juga di wilayah kita. Ya, di Tepung dan lain-lain. Sekolah, mereka ada yang sekolah di tempat kita? Sekolah ini kebetulan mereka itu dulunya anak-anaknya ini sekolahnya ke Indonesia. Cuman ada aturan bahwa mereka itu harus membuat suatu izin karena mereka ini dinyatakan bahwa sekolah ke luar negeri. Oh gitu. Walaupun kita cuman ini tapi aturannya harus mereka. Tapi kalau di kita nggak apa-apa, diperbolehkan mereka sekolah di kita. Atau ada mereka harus buat izin antara negara karena sekolahnya mereka itu adalah sekolah luar negeri lintas negara. Iya. Kalau mereka berobat juga ke wilayah kita nggak? Sakit atau apa gitu? Kami dari PLBN kalau menyediakan kalau darurat. Jadi ada warga Papua Nugini yang sakit. Kebetulan mereka di sebelah itu tidak mempunyai fasilitas kesehatan yang memadai. Makanya mereka sering masuk ke Indonesia meminta bantu kita. Diuruslah surat-suratnya dari Papua Nugini agar mereka bisa berobat di terdekat di Sota sini, di salah satu puskesmas di Sota. Kita lihat kayaknya jalur jalan juga mereka belum terlalu dibuka gitu ya. Kendaraan juga nggak ada ya mereka. Kendaraan di sini untuk kendaraan ya paling ininya biasa digunakan adalah kendaraan sepeda. Sepeda kayu, sepeda ontel ya? Sepeda ontel itu. Nah, kalau yang punya salah satu yang lalu lalang pelintas yang lewat-lewat menggunakan motor, itu kebanyakan dari Indonesia. Mereka yang melintas ada yang berbisnis, ambil ikan, daging, terus dibawa ke Indonesia, dijual kembali lagi ke Indonesia. Jadi teman-teman, ya mohon maaf, teman-teman di wilayah saudara-saudara kita di sana di PNG itu tidak menggunakan kendaraan, mereka masih menggunakan sepeda atau mungkin berjalan kaki untuk menyeberang ke wilayah kita gitu ya. Mobil juga
kayaknya di sana belum banyak, kecuali mungkin di provinsi ya, Kabupaten. ya. Kalau ini di provinsi atau kabupaten apa? Kalau ini mereka masih di perkampungan di distriknya, tapi Distrik masih apa? agak jauh lagi ke sini. Distrik apa namanya? Distriknya itu saya kampung yang paling dekat itu Kampung Weam. Oh, Di atasnya iya. Weam lagi ada salah satu distrik. Saya lupa nama distriknya. Sudah sampai pernah nyebrang sampai? Saya pernah sampai Weam. Oh, Saya iya. pernah mengikuti hari kemerdekaan 16 Septembernya Papua Nugini. Bagaimana infrastruktur di sana? Infrastruktur di sana seperti biasa, mereka itu infrastrukturnya mengikuti suatu daerah tersebut. Jadi kalau di sana tuh rumah-rumahnya tidak seperti kayak kita di Indonesia yang menggunakan batu dan lain-lain. Yeah. Jadi mereka di sana masih tradisional. Oh iya. Masih tinggalnya di salah satu kayak kalau di Indonesia itu bilang apa? Semacam Honai atau apa? honai gitu ya, modelnya kayak gitu. Ya. Tapi kalau dari kita menuju ke sana ada jalur darat yang bisa dilalui dengan mobil? Kalau kita dari sini kita nanti sampai sekitar 14 kilo ada menemukan satu kali. Ya. Nah kali itu harus kita nyebrang lagi. Terus kita jalan kaki atau ikut menggunakan sepeda sampai di Kampung Weam. Yang paling besar kampungnya adalah Kampung Weam di sini. Ada kampung variabel di situ tapi tidak terlalu banyak jumlah penduduknya. Maju lagi ke depan ada Kampung Weam. Nah Kampung Weam itu salah satu penduduk Papua Nugini yang paling lumayan banyak di situ. Jadi terima kasih teman-teman semua. Ini cerita sedikit dari wilayah perbatasan ujung timur Indonesia. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Salam patriot.